G30 SPKI adalah suatu kejadian yang terjadi pada 30 September pada malam hingga dini hari dan masuk ke 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni Dipa Nusantara Aidit atau DNALD. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sementara itu, beberapa lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumarto Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Sueprapto, dan Mayor Jenderal Mas Tritandormo Haryono. Ada juga Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donatis H. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara anggota TNI dan PKI. Pertentangan kemudian muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI. Berikut kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam pergantian Kamis 30 September 1956 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30 SPKI. Mereka menculik dan membunuh dan menculik para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Mehamkam Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pire Andres Tendan, dan pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. Jenderal Laimena, dan Brigadir Polisi Satrin Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah Aha Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irama Suryani Nasution tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono yang menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamson dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamson adalah Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono adalah Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Keuntungan Utara Yogyakarta. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. PKI sendiri disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Tujuan dari G30 SPKI adalah 1. Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat,
mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Pak Iwan selaku guru pembimbing di SMA Negeri 4 tentang peristiwa G30 SPKI. Ya. Apa pendapat Bapak tentang peristiwa G30 SPKI? Peristiwa G30 SPKI banyak korban negara kita sendiri, perangnya dalam negeri sendiri yang terjadi akibat kesalahpahaman antara partai dan jenderal. Bapak, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari peristiwa G30 SPKI? Pelajarannya karena sudah bertempur negara ini, pelajarannya lebih dikompakkan lagi, lebih tegas pemimpinnya dalam membentuk aturan. Ya, masa kok bisa sih negara kita sama-sama saudara berperang, saling membunuh? Berarti kan kurangnya disiplin, kurangnya tegasan dari pemerintah. Tanamkan diri Pancasila. Karena apa? Di Pancasila ini kan dia ingin menentang ideologi Pancasila. Makanya karena dia yang Pancasila, dia kita buat menunjukkan kalian ini lebih dalami tentang ideologi Pancasila. Karena di situ semua ada. Semua situ tentang kita bermasyarakat bagaimana, tentang beragama, semua sudah. Setiap hari pahlawan kita buat event. Biar kenapa? Kalau kita cuma libur aja, orang nggak tahu ini libur apa. Kalau ya buat drama, ya kan? Terjadinya apa? Ini buat dramanya, buat eventnya. Jadi orang mengenang, oh ini ceritanya kemarin. Kalian kalau bisa kalian nggak buat apa-apa, pasti kalian nggak tahu dia tidak boleh. Itu lebih banyak biar masyarakat tahu ya pasti. Karena apa? Pemberontakan itu dua pihak, yang partai sama jenderal, sampai kemarin terjadi berapa yang tertuju ya, termasuk di situ di Panglima kita pada situ sama dia ya. Pembantaian luar biasa, disiksa, dikuburin hidup, dicabut kukunya, disayat ada apanya semuanya, pokoknya mayatnya nggak bentuk apa gitu, mukanya nanti susah mengenainya. Kenapa? Ibaratnya pembunuhannya brutal kali lah. Kalau ibaratnya kalau kita melihat secara langsung sampai ya. Baiklah, kami akan melanjutkan wawancara kami tentang G30 SPKI. Kami persilakan. Apa pendapat Mister tentang peristiwa G30 SPKI? Maksudnya pendapat Mister peristiwa tersebut. Berapa kata nih? Terserah. Kalau menurut pendapat Mister, peristiwa G30 SPKI itu sadis, mengerikan, membahayakan. Nah, terus Jadi Mister, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa G30 SPKI? pelajaran yang bisa kita ambil apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari G30 SPKI ini? Pelajaran yang baik. Kalau ada masalah gitu. Kalau menurut Mister, pelajaran yang bisa kita ambil dari G30 SPKI ini supaya kita lebih mencintai Indonesia, NKRI. Itu aja sih pelajaran ini.
Mister, apa yang harus dilakukan pemuda zaman sekarang agar peristiwa G13 PKI tidak terulang kembali? Kalau menurut saya, kalau supaya tidak terulang lagi, kalian ini seharusnya ya lebih menumbuhkan rasa nasionalisme. Nasionalisme itu maksudnya rasa cinta tanah air. Ya, cara gampangnya menumbuhkannya itu dengan mencintai produk lokal misalnya. Ya kan, kayak kalian kan suka shopping, yang dibeli itu jangan yang impor, beli yang made in Indonesia. Tahu? Nah, kalian bisa apa istilahnya? Menjalani kehidupan kalian itu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu bisa dengan nasionalisme. Oke, lanjut. Bagaimana cara kita menghargai pahlawan revolusi Indonesia? Kalau menurut Mister, cara kalian menghargai lah, karena kalian belajar kan, ini mata pelajaran kalian kan sedang belajar itu kan. Menurut Mister, sebagai murid, kalau kalian mau menghargai jasa pahlawan, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh dan berprestasi membawa nama Indonesia. Itulah kalau menurut Mister. Lanjut. Benar. Kenapa G13 PKI ini dikatakan dengan pemberontakan terkelam di Indonesia? Karena kalau menurut saya pemberontakan terkelam itu karena dia pemberontakannya masif ya. Masif itu maksudnya se-Indonesia, dimanapun di daerah Indonesia dia ada pemberontakan itu yang bertujuan untuk mengkudeta pemerintahan kita. Dan yang terkelam itu karena banyaknya korban yang tumbang di sana. Ya dari setiap kalangan ya, namanya PKI ini nggak ada nengok apa namanya, yang penting kalau bukan golongan dia bantai. Nah, itulah, itu makanya terkelam. Lanjut. Dan itu aja. Oke, you are welcome. Udah 6 itu aja.